Di video ini saya akan berikan contoh nilai tambah yang bisa kita buat untuk berbagai produk yang kita jual. Yang pertama di sini nilai tambah produk fisik. Misalnya produk kerudung, di sini Anda memproduksinya sendiri, maka Anda bisa meningkatkan kualitas misalnya dari segi kain dan jahitannya, bisa juga menambah fiturnya atau melakukan inovasi dari bentuk dan fungsi. Contoh fitur tambahan dari kerudung misalnya saku dengan resleting di bagian dalam. Ini fungsinya untuk tempat penyimpanan barang kecil dan ringan. Kemudian misalnya fitur bolak-balik terpakai, artinya kita membuat kerudung dengan dua warna berbeda di bagian luar dan dalamnya, sehingga bisa digunakan secara bolak-balik ya. Ini juga bisa menjadi inovasi. Lalu bisa juga membuat nilai tambah di luar produknya. Kemudian contoh nilai tambah untuk produk digital. Misalnya produk yang Anda jual adalah software. Jika Anda atau tim Anda membuat software ini secara langsung dari nol atau mendevelopnya secara langsung, maka Anda bisa menambah fitur sesuai dengan request atau permintaan user. Anda juga bisa meningkatkan kinerja software serta menjaganya agar tetap stabil. Anda juga bisa menerapkan promo biaya berlangganan software yang semakin murah dari waktu ke waktu. Di sini Anda bisa berhitung berapa total biaya pengeluaran yang harus Anda keluarkan untuk maintenance atau perawatan software, sehingga Anda bisa melihat apakah promo ini memungkinkan atau tidak. Anda juga bisa menyediakan tim support yang siap menghandle kendala dari user ya setiap saat. Itulah nilai tambah yang bisa Anda berikan kepada pembeli Anda, dan tentu masih sangat banyak ide-ide nilai tambah lain yang bisa Anda buat dan tawarkan pada calon pembeli. Kemudian di sini contoh nilai tambah untuk produk jasa. Misalnya jasa pengiriman barang, nilai tambahnya hari libur tetap buka dan kurir tetap mengantar paket seperti biasa. Kemudian petugas bisa jemput paket di rumah pelanggan dan info cukup by phone saja. Lalu selanjutnya di sini pelayanan cepat dan ramah. Kemudian lokasi cabang ini juga harus nyaman dan strategis. Misalnya ada tempat untuk parkir kendaraan yang aman dan sebagainya. Lalu promo khusus untuk pelanggan yang lebih dari sekian kali kirim paket dalam sebulan. Poin-poin ini tentu hanya contoh saja dan Anda harus mempelajari apakah memungkinkan untuk diwujudkan atau tidak. Lalu di sini nilai tambah untuk produk milik orang lain. Misalnya kita di sini menjual handphone, nah tentu kita tidak bisa memproduksinya sendiri, maka di sini kita harus fokus menambah value di luar dari produknya. Misalnya kita berikan nilai tambah berupa respon yang cepat dan pelayanan yang ramah kepada calon pembeli, lalu berikan bonus untuk pembelian tertentu, penjelasan yang detail dan mudah dimengerti oleh calon buyer. Biasanya sebelum melakukan pembelian, orang akan bertanya mengenai banyak hal terkait handphone. Nah, tentu di sini Anda harus sudah menguasai dengan baik hal-hal yang terkait dengan fitur atau pengetahuan lain terkait dengan handphone. Kemudian lokasi dan suasana toko yang nyaman jika ini berbentuk toko fisik. Membuat nilai tambah ini bisa dilakukan untuk jualan produk apapun. Kemudian tips mendapatkan ide dalam membuat nilai tambah bisa dengan melihat perilaku, keluhan atau kebutuhan calon pembeli. Anda juga bisa cari tahu apa harapan mereka terkait produk yang Anda jual. Bisa juga dengan melihat pesaing dan pelajari apa nilai tambah yang belum mereka berikan. Dari uraian ini Anda bisa mendapatkan gambaran bahwa memberikan nilai tambah dalam berjualan sangat penting dan ini bisa dilakukan apapun produk dan jualannya.